Seperti yang kita tahu, Indonesia dan Malaysia merupakan negara serumpun di kawasan Asia Tenggara. Mereka memiliki ikatan kekerabatan yang lekat sebagai sesama penganut budaya Melayu. Namun jika berbicara sepak bola, keduanya adalah rival abadi. Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Kacamata Bola. Kali ini saya akan membahas tentang pertandingan antara Indonesia melawan Malaysia yang akan menjadi pertandingan penentu siapakah yang akan lolos ke babak selanjutnya. Seperti yang kita tahu, Indonesia dan Malaysia merupakan negara serumpun di kawasan Asia Tenggara. Mereka memiliki ikatan kekerabatan yang lekat sebagai sesama penganut budaya Melayu. Namun jika berbicara sepak bola, keduanya adalah rival abadi. Perseteruan kedua negara di tahun 60-an itu merembet atau langsung efeknya kepada sepak bola ya. Yaitu ketika itu Bung Karno berpidato dalam sebuah pidato politik pada saat itu dan meneriakkan Ganyang Malaysia. Itulah yang akhirnya menjadi semboyan ataupun menjadi pelecut semangat para pemain. Tapi tentunya dalam batas-batas sportivitas. Nah, setiap kali kedua timnas ini bertemu selalu menghadirkan laga panas, selalu dipenuhi sesak oleh penonton, dan tidak jarang itu memicu beberapa kontroversi. Dan pertandingan ini seakan-akan bukan hanya menjadi sebuah pertandingan olahraga, tapi pertandingan yang mempertaruhkan harga diri bangsa. Kurang lebih seperti itu. Dan jika kita berbicara timnas Indonesia dan Malaysia, tentu saja ada beberapa momen yang jelas saya sangat ingat sekali. Setidaknya ada 3 pertandingan yang sangat memorable, sangat sulit dilupakan bagi saya pribadi, yaitu Piala AFF, semifinal Piala AFF 2004, final Piala AFF 2010, serta final SEA Games 2011. Mari kita bahas satu-satu. Ketika itu semifinal Piala AFF 2004, Indonesia harus berhadapan dengan Malaysia, dan Indonesia terlebih dahulu menjadi tuan rumah di Stadion Gelora Bung Karno. Indonesia unggul terlebih dahulu melalui gol Kurniawan Dwi Yulianto, namun pada akhirnya Indonesia di comeback dan Indonesia di leg pertama harus puas mengakui keunggulan Malaysia 2-1. Tentu saja pendukung timnas saat itu sempat tegang, mereka harap-harap cemas, mereka juga masih berharap Indonesia bisa melaju ke final. Namun tentu saja ini akan menjadi jalan yang berat karena mereka harus bertandang ke Stadion Bukit Jalil yang Malaysia. Dan benar saja kekhawatiran itu muncul ketika Malaysia unggul dulu 1-0 di babak pertama. Namun keadaan berbalik di babak kedua, ketika itu Indonesia membalas 4 gol sehingga mereka menang 4-1 dan mereka juga unggul agregat secara keseluruhan 5-3. Dan di Piala AFF 2004 ini akhirnya muncullah rising star yang bernama Boaz Salosa. Ketika itu nama Boaz Salosa muncul, Piala AFF merupakan panggungnya Boaz, dan akhirnya hingga sekarang Boaz menjadi pemain bola yang hebat di Indonesia. Itulah Piala AFF 2004, dan meskipun pada akhirnya Indonesia harus mengakui keunggulan Singapura dengan agregat 5-2 dan akhirnya menjadi runner up. Lalu selanjutnya di Piala AFF 2010, nah harapan itu datang ketika Piala AFF 2010. Kenapa? Setelah sebelumnya tahun 2002 dan 2004 harus puas menjadi runner up, tentu saja 2010 adalah momentum yang tepat atau saatnya Indonesia juara. Ketika itu materi pemainnya bagus, dilatih oleh Alfred Riedel, lalu memulai Piala AFF dengan kemenangan 5-1 melawan Malaysia. Tentu saja ini menjadi timnas Indonesia sangat berpeluang menjadi juara. Begitupun para pendukung timnas yang sangat yakin akan mengalahkan Malaysia di final. Karena yang notabene di fase grup mereka mengalahkan Malaysia 5-1. Lalu Indonesia bertandang ke Stadion Bukit Jalil pada saat itu 2010 bulan Desember. Dan di luar dugaan Indonesia harus takluk 3-0. Pertandingan ini pun akhirnya menjadi sebuah pertandingan yang tidak pernah dilupakan karena belakangan ini kita tahu kabarnya ada isu bahwa pertandingan ini dibelilah, pertandingan ini Indonesia harus mengalah lah, isu match fixing dan lain-lain. Tapi apapun kontroversialnya, pada saat itu Indonesia harus kalah 3-0. Lalu juga dibumbui oleh gol Christian Gonzalez yang dianulir padahal jelas itu sebuah gol ya.
Tapi Indonesia belum kehilangan harapan. Di leg kedua mereka kembali menghadapi Malaysia. Di partai final mereka harus menang minimal defisit di atas 3 gol ya untuk bisa juara. Namun saat itu terlihat sekali di leg kedua para pemain timnas sangat tegang sekali ya. Terutama ketika Indonesia mendapatkan penalti di babak pertama. Semua pemain seperti mundur, tidak berani mengambil tendangan penalti, yang pada akhirnya Firman Utina gagal mengeksekusi tendangan penalti tersebut. Meskipun Indonesia mendominasi, Indonesia menciptakan banyak peluang, tapi di babak pertama Indonesia harus puas dengan skor 0-0. Di awal babak kedua, publik Indonesia terdiam dengan gol Safisali dengan serangan balik yang cepat. Safisali berhasil membobol gawang Marcus Horizon kala itu. Dan Indonesia terus menggempur pertahanan Malaysia sehingga mampu menciptakan 2-0 melalui Nasuha dan M. Ridwan. Namun itu saja tidak cukup karena akhirnya Indonesia kalah 4-2 dari Malaysia yang akhirnya menjadi juara Piala AFF. Dan itu adalah merupakan salah satu Piala AFF terbaik Indonesia karena secara permainan mereka sangat bagus ya. Lalu tahun depannya final SEA Games 2011 ini juga menarik. Nah, ini menjadi misi balas dendam bagi timnas Indonesia. Ketika itu juga Indonesia sedang bagus-bagusnya. SEA Games 2011 dilatih oleh Rahmat Darmawan kalau nggak salah. Kita juga dan muncul juga pemain-pemain baru seperti Patrick Wanggai, Titus Bonai ketika itu menjadi bintang. Dan Indonesia pada saat itu berada di satu grup dengan Malaysia, dan Indonesia di laga terakhir kalah 1-0 oleh Malaysia di fase grup. Namun mereka harus bertemu kembali di final yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada saat itu. Kemudian setelah waktu normal Indonesia harus puas dengan skor 1-1 dan dilanjutkan ke babak extra time, dan adu tendangan penalti Indonesia harus kalah dari Malaysia. Jadi lagi-lagi Indonesia harus mengakui keunggulan Malaysia pada saat itu dan menyisakan luka yang begitu mendalam bagi insan sepak bola Indonesia. Nah, pertanyaannya mengapa Indonesia sering kalah dari Malaysia gitu kan? Pertanyaan-pertanyaan yang sentimental lah. Indonesia sering kalah dengan Malaysia, ada yang bilang kalah mental lah atau apalah. Tapi kalau kita melihat memang para pemain Malaysia ketika bertanding melawan timnas memang energinya berlipat-lipat ya. Mungkin sering kalah lawan Vietnam, Malaysia kalah lawan Thailand, Malaysia kalah lawan Singapura, tapi ketika menghadapi Indonesia mereka selalu tampil istimewa gitu. Nah, dan ini harus menjadi warning ya, meskipun Indonesia kemarin menahan imbang Vietnam 0-0, yang notabene Vietnam itu mengalahkan Malaysia 3-0, ini bukan berarti Indonesia otomatis menang ya menghadapi Malaysia. Ingat, sepak bola itu bukan matematika. Sepak bola tidak bisa dengan hitung-hitungan seperti itu. Sepak bola di atas lapangan, segala kemungkinan bisa terjadi, ada faktor teknis dan faktor non-teknis yang kita tidak pernah tahu. Nah, jadi ini menjadi faktor psikologis yang ini PR menjadi Coach Sintayong untuk membenahi psikologis para pemain. Karena apa? Indonesia hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke semifinal. Sementara Malaysia harus menang. Karena di pertandingan lain Vietnam akan menghadapi Kamboja yang diprediksi Vietnam akan menang lah. Jadi kalau Vietnam menang dengan skor besar, Vietnam mungkin menjadi juara grup. Indonesia pun kalau menang belum tentu jadi juara grup kalau Vietnam menangnya lebih besar. Tapi kita lepaskan dulu lah kita jadi juara grup atau runner up grup. Yang penting kita lolos dulu, minimal hasilnya seri. Tapi tentu saja kita sebagai supporter timnas inginnya menang lawan Malaysia. Kita jangan puas bermain seri, jangan mengincar seri, jangan cuma ngincar counter, tapi pertahankan skema pertahanan seperti melawan Vietnam. Ketika itu Rizky Ridho, Fahrudin bermain sangat bagus ya. Tapi kita lihat aja gimana Coach Sintayong menerapkan strategi seperti apa ketika menghadapi Malaysia. Tapi saya harap Indonesia tampil menyerang ya. Dan kita semua rakyat Indonesia mendoakan supaya Indonesia lolos ke babak semifinal dan menjadi juara tahun ini. Karena sejak pertama kali digelar tahun 1996 sampai tahun 2018 kemarin, Indonesia hanya mendapatkan 5 kali runner up dan tidak pernah sekalipun juara.
Jadi kita doakan dan kita dukung, kita support apapun hasilnya nanti. Mudah-mudahan pemain timnas sudah memberikan yang terbaik. Kembali lagi nanti di episode Kacamata Bola berikutnya. Tetap dukung, tetap sportif, jaga jarinya di media sosial, dan salam olahraga.